Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai metode perekaman data kualitatif. Anggota kelompok yakni Dafrizal dan Putri Rahmania. Dalam melakukan perekaman data, maka kita harus tahu apa yang harus direkam. Merekam semua tidak mungkin dilakukan, tetapi beberapa orang tetap membuat terlalu banyak catatan jauh di luar kebutuhan studi mereka. Hal yang harus dilakukan ialah belajar bagaimana merekam apa yang dibutuhkan tanpa mengganggu ritme atau kecepatan peserta. Tujuannya adalah untuk membuat catatan yang cukup untuk mendukung kebutuhan analitik dan komposisi di kemudian hari. Memiliki terlalu banyak catatan terkadang dapat menyusahkan Anda pada tahap analitik, karena Anda tidak tahu harus mulai dari mana untuk menyotir catatan. Apa yang harus direkam merupakan sebuah tantangan bagi peneliti yang berpengalaman maupun yang memiliki sedikit pengalaman. Namun, ide yang sangat berguna datang dari ketika kita menyoroti tindakan selama di lapangan serta menangkap kata demi kata yang dikatakan oleh narasumber. Hal ini dapat membantu memberikan pemahaman dari pemikiran narasumber. Mengingat pertanyaan penelitian dapat membantu kamu atau Anda dalam memberikan strategi terhadap apa yang akan kamu rekam. Selain melakukan observasi dan wawancara, ada 3 sumber umum bagi catatan lapangan Anda, yang mana hal tersebut datang dari dokumen atau material yang tersedia seperti kajian terdahulu, laporan, serta dokumen yang kamu peroleh di lapangan. Yang kedua yaitu latihan mengambil catatan saat kerja lapangan. Catatan lapangan awal tetap harus mengikuti format tertentu. Format ini dapat menyerupai catatan kelas kuliah, sehingga setiap orang sudah memiliki beberapa gaya pemformatan yang juga akan berfungsi dalam membuat catatan lapangan. Saat menyiapkan catatan, saat itu pula melakukan kerja lapangan. 3 pengingat umum mungkin berguna. Saat membuat catatan lapangan, Anda akan mendengarkan, menonton, dan mengasimilasi peristiwa kehidupan nyata pada saat yang bersamaan. Di atas semua ini, prinsip verbatim dan apa yang terjadi di lapangan atau selama wawancara tidak terstruktur akan menimbulkan tuntunan yang lebih besar pada kemampuan untuk melakukan tugas-tugas paralel. Terakhir, Anda harus membuat catatan yang cukup bahwa di kemudian hari hanya perlu sedikit mempercayai ingatan, yang mana kemungkinan besar akan kelebihan beban, belum lagi distorsi yang dapat terjadi. Untuk mengatasi terlalu banyak kalimat yang tidak lengkap atau terlalu banyak fragmentasi dalam catatan Anda harus mencoba mencari waktu untuk membuat perbaikan secepat mungkin di saat Anda masih di lapangan. Temukan tempat yang tenang antara wawancara atau pengamatan atau selama istirahat dari kerja lapangan dan cari kalimat yang tidak lengkap atau fragmen lainnya. Perbaikan apapun dapat Anda lakukan pada saat peralihan ini. Akan jauh lebih baik daripada menunggu sampai akhir hari. Yang ketiga yaitu mengubah catatan lapangan menjadi catatan seutuhnya. Hal yang dapat dilakukan yakni sebagai berikut. Yang pertama, mengonversi catatan lapangan dengan cepat. Ubah catatan lapangan menjadi catatan yang lengkap atau seperti dinarasikan sesaat setelah dari lapangan. Hal ini dilakukan agar peneliti dapat menemukan sebuah pemikiran apa yang terjadi sepanjang penelitian dan menemukan penemuan yang potensial serta apa rencana yang bisa dilakukan di hari berikutnya. Yang kedua yaitu persyaratan minimum untuk konversi harian dari catatan lapangan asli. Banyak cara untuk mengonversi catatan lapangan di waktu malam. Bagaimanapun Anda harus mengambil langkah ketika Anda tidak memiliki banyak waktu untuk membuatnya. Karena Anda harus membuat sebuah fragmen, singkatan, atau ada komentar-komentar yang Anda rasa tidak dimengerti. Hal-hal lainnya yang dilakukan termasuk dalam memperluas atau mengoreksi kalimat yang maknanya kurang jelas atau dimengerti. Serta Anda juga membuat tanda tanya pada catatan lapangan pada beberapa bagian catatan lapangan yang asli, agar ketika ada waktu senggang atau malam hari Anda dapat mencoba menafsirkan maknanya. Yang ketiga, 4 cara lain dalam memperbaiki catatan lapangan. Yang pertama, membaca ulang catatan. Yang kedua, memungkinkan Anda memiliki interpretasi atau komentar perihal bagian tertentu dari catatan lapangan.
Yang ketiga, tinjauan yang Anda lakukan pada catatan lapangan mungkin saja dapat memberikan tema, kategori, atau solusi yang sifatnya sementara, serta jawaban yang berkaitan dengan pertanyaan penelitian. Yang keempat, Anda dapat menambah catatan kejadian hari ini dengan mengorganisir ke catatan lapangan lainnya. Hal selanjutnya yaitu memperdalam pemahaman Anda mengenai kerja lapangan Anda. Dan yang terakhir yaitu memverifikasi catatan lapangan. Hal ini dapat menjadi awal dalam memulai menganalisis data, dapat mengecek kembali data, dapat membandingkan informasi dari narasumber yang berbeda. Yang keempat yaitu perekaman data melalui metode selain menulis. Metode perekaman data selain menulis yaitu dapat merupakan merekam audio, merekam video, dan mengambil gambar. Media tersebut dapat menampilkan replika yang terjadi di lapangan. Hal yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut. Yang pertama, mendapat izin untuk merekam. Yang kedua, menguasai perangkat perekaman sebelum menggunakannya. Yang ketiga, berbagi rekaman dan menjaga keamanannya. Yang keempat, bersiap untuk menghabiskan waktu dalam meninjau dan mengedit rekaman. Yang kelima yaitu rekaman elektronik dapat menjadi teknik utama dalam pengumpulan data. Yang keenam yaitu memproduksi data. Yang kelima yaitu membuat jurnal pribadi. Jurnal pribadi dapat menampilkan perasaan dan refleksi pada penelitian Anda. Tidak harus jurnal panjang, namun bisa dilakukan dengan menggunakan istilah atau singkatan yang Anda mengerti. Pada penelitian kualitatif, jurnal dapat berperan lebih karena peneliti merupakan instrumen utama penelitian. Wawasan Anda perihal apa yang terjadi di lapangan dapat mengungkapkan pemahaman ke dalam lensa penelitian Anda dan bias yang tidak diinginkan. Sekian presentasi dari kelompok kami ucapkan terima kasih.